warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan tugas dari sekolah untuk mewawancarai orang tua. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke. Dari soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang bullying? Oke, saya akan jawab pertanyaannya. Bullying itu kalau di zaman papi dulu itu belum ada. Kata-kata seperti ini nggak tahu munculnya kapan ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari semantik tahu ya? Semantik itu artinya secara bahasa. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus menjelaskan definisinya dulu biar kita tidak salah dalam mengartikannya atau satu persepsi. Nah, bully ini ya, kalau sekarang ya, kita bicara tahun-tahun sekarang ini, dianggap sebagai suatu tindakan yang merendahkan seseorang ya, mengancam fisik seseorang secara verbal ataupun kata-kata ya, yang mengibatkan orang itu atau korbannya itu sakit hati dan sebagainya ya. Nah, itu kita namakan dengan bullying. Sedangkan kalau kita lihat dari semantiknya itu, bully adalah pelaku daripada bullying itu sendiri. Jadi bully itu subjeknya, bullying itu ya kata kerjanya ya. Oke, lanjut. Kedua, apa saja dampak dari bullying? Ya, sebenarnya kan tergantung orangnya ya, secara psikologi. Kalau orangnya kuat, orangnya tangguh emosinya, ya nggak apa-apa. Kan kalau kata siapa ya, Lao Tzu ya, itu bahwa apapun penilaian orang terhadap dirimu nggak akan merubah apapun. Yang ada hanya penilaian terhadap dirimu yang merubah diri kamu. Ya. Nah, anak-anak sekarang ini lemah ya. Mentalnya itu nggak kuat. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan orang tuh merubah diri mereka. Ya, kalau mereka pukul kamu, ya kamu pukul lagi. Begitu. Kalau mereka ngejek kamu, ejek lagi. Ya. Yang ketiga, apakah kamu pernah menjadi korban bullying? Ya, kalau di zaman dulu sih itu biasa bully ya. Bullying itu di zaman tahun 80-an, tahun 90-an itu biasa ya. Yang ngejek-ngejek teman itu biasa itu. Apalagi. 4. Menurutmu bagaimana pencegahan dari kejadian bullying? Ya, karena bullying ini ya udah masuk ke dalam ranah pidana sekarang ya. Ya, sebagai masyarakat yang mulai sadar hukum sekarang, bully itu udah masuk ke ranah hukum. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Kalau kita mencela orang itu kita bisa dipidana. Kalau kita merendahkan orang, kita bisa disangkakan perbuatan tidak menyenangkan. Apalagi kita melakukan tindakan-tindakan fisik, kita pukul, kita ini itu mengakibatkan apa? Kita berurusan dengan hukum ya. Kita berurusan dengan polisi. Nah, ujung-ujungnya kita bisa penjara. Jadi aspek hukum ini harus diajarkan ke anak-anak. Jangan cuma belajar agama aja dibanyakin ya. Belajar hukum juga harus banyak ya. Nah, kalau kita sholat, bagus nggak? Tapi kalau kita sholat sambil mencuri, bagus nggak? Nah, gitu. Jadi banyak orang yang sholat sekarang tapi masih mencuri. Itu yang nggak boleh. Banyak orang yang menjadi pemimpin negara kita ini, ustadz, kiai, pastor atau pendeta dan sebagainya, tapi masih melakukan, ya itu nggak boleh. Makanya kita harus sadar hukum gitu. Apalagi. Kelima, menurutmu apa hukuman setimpal yang harus didapat dari pelaku pembuli? Hukumnya seperti apa dulu? Hukuman apa? Ya kalau dia di sekolah, kalau dia nggak, selama dia tidak mempunyai dua alat bukti untuk dibawa ke hukum, ya bisa di restorasi justice. Tahu restorasi justice? Artinya didamaikan, ya kan? Nah, kalau sekolahnya bagaimana? Ini kan jangan ditanya ke orang tua murid, ya tanya aja sama sekolahnya bagaimana mereka. Ya, mereka bisa bikin nggak aturan-aturan yang melindungi muridnya? Mereka bisa bikin nggak aturan-aturan yang bikin murid dan orang tuanya nyaman di situ gitu loh.
Jadi itu pertanyaannya dibalikin aja ke sekolahnya. Ya, selama itu tidak melanggar hukum, ya biarin aja. Tetapi kalau dia udah ada unsur pidana di situ, ya kalau nggak bisa maafin ya dilaporin. Hidup kan begitu. Bener nggak? Bener apa nggak nih? Nah, kalau kamu dibully orang, kalau kamu nggak senang, kamu laporin ke polisi. Ya, udah paham? Kalau kamu dipukul orang, kamu nggak mau balas, kamu laporin ke polisi. Udah paham? Nah, apalagi? Udah selesai. Nah, akhir kata ya. Akhir kata Demikianlah demikian wawancara saya. Dan terima kasih kepada narasumber. Yaitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Betul.